Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin donat labu karena ternyata belakangan ini donat labu juga sama lagi viral. Rasanya enak banget, teksturnya juga super empuk, warnanya juga cantik, kuning alami dari labunya. Sama halnya dengan donat kentang, menurut aku donat labu ini tidak perlu ditopping macam-macam, cukup ditopping gula halus aja udah. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu protein tinggi. Selanjutnya aku tambahkan 100 gram labu kuning yang sudah aku kukus lalu aku haluskan. 40 gram gula pasir. 15 gram susu bubuk. 1 gram bread improver, opsional aja, kalau nggak ada boleh dilewat. 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 90 gram. Tapi ini kalian bisa masukkan secara bertahap kalau misalkan kalian takut adonannya kelembekan. Nah, ini aku aduk dulu menggunakan spatula hingga air dan juga telurnya itu tercampur dengan terigu. Nah, ini setelah telur dan airnya tercampur dengan terigu, selanjutnya aku mau lanjut menguleninya dengan tangan hingga adonannya menggumpal. Nah, ini adonannya udah menggumpal, selanjutnya aku mau lanjut uleni menggunakan hand mixer. Nah, ini sekalian aku mau kasih tips, usahakan posisi spiralnya itu berhadapan seperti ini supaya adonannya ketika di mixer itu tidak menggulung ke atas atau naik ke atas. Dan seperti biasa untuk mixernya di sini aku pakai hand mixer dari Samono si kecil cabai rawit yang putarannya kencang dan juga kuat. Bentuknya yang kecil sehingga ringan dan nyaman digunakan, terutama sangat cocok untuk para pemula ataupun remaja yang baru belajar membuat kue. Dan setelah 5 menit di mixer dengan speed nomor 1, nah ini adonannya udah mulai kalis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku masukkan 4 gram ragi, lalu ini lanjut diuleni selama 10 menit hingga adonannya kalis elastis dengan speed nomor 2. Nah, jadi total waktu menguleni dari awal sampai akhir itu yaitu 15 menit. Dan setelah total 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis, jadi langsung aja aku matikan mixer dan aku cek kekalisannya. Aku ambil sedikit adonan dan apabila adonan bisa membentuk selaput tipis yang tidak mudah sobek, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonannya ke alas kerja, lalu aku padatkan atau bulatkan supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Dan jangan lupa tangannya harus diolesi dulu dengan minyak goreng tipis-tipis supaya tidak lengket. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 22 gram. Tapi kalau misalkan kalian mau membuat donat yang ukuran reguler, kalian bisa gunakan berat 35 gram. Jadi sesuai dengan selera masing-masing aja ya. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya adonannya akan aku rounding hingga bentuknya bulat, padat, kencang dan bawahnya terkunci rapat. Nah, kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai.
Nah, ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 30 menit. Dan setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, nah ini adonannya udah sedikit mengembang dan udah siap untuk dicetak. Seperti biasa aku siapkan dulu terigu untuk balurannya supaya tidak lengket ketika mencetak. Lalu aku juga siapkan cetakannya, dan untuk cetakannya di sini aku pakai cetakan kayu diameter 6 cm. Nah, ini aku ambil satu adonan lalu aku baluri adonannya dengan terigu, lalu aku masukkan ke dalam cetakan. Selanjutnya aku pipihkan. Lalu aku lubangi menggunakan jari supaya tidak ada adonan sisa. Nah, hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini semua adonannya udah selesai aku cetak. Selanjutnya ini akan aku proofing selama 1 jam 30 menit. Dan setelah 1,5 jam di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat, udah gemoy-gemoy banget dan udah siap untuk digoreng. Nah, di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak, jadi langsung aja aku goreng donatnya ke atas minyak panas hingga matang. Dan setelah salah satu sisi donatnya kecoklatan, jangan lupa dibalik, lalu lanjut goreng donat hingga kedua sisinya kecoklatan atau matang. Nah, ini donatnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku angkat lalu aku tiriskan di atas tisu. Dan setelah keesokan harinya, nah ini donatnya udah nginep semalaman karena kemarin tuh pas menggoreng udah keburu mau maghrib, jadi cahayanya jadi rada redup, jadi aku lanjut besok paginya. Nah, ini hasilnya bisa kalian lihat, donatnya super empuk walaupun sudah menginap semalam. Dan untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan gula halus, karena di topping gula halus aja juga udah enak, jadi langsung aja aku mau topping semua donatnya menggunakan gula halus ini. Dan ini dia donat labu kuning yang super gemoynya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin roti sisir yang super lembut berserat halus seperti kapas, layaknya roti-roti yang dibuat di bakery profesional. Rahasianya karena di sini untuk membuat adonannya di sini aku pakai hand mixer dari Samono. Bentuknya kecil sehingga sangat nyaman ketika digunakan karena ringan. Tapi walaupun begitu, putarannya sangat kencang dan juga kuat sehingga dalam membuat adonan roti bisa lebih cepat kalis. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikin roti sisirnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai 250 gram terigu, aku pakai full protein tinggi. Lalu aku tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 3 gram ragi, 1 gram bread improver, 30 gram margarin dan 3 gram garam. Dan terakhir aku tambahkan 1 butir telur utuh ditambah dengan air es dengan berat total 150 gram.
Langsung aja ini akan aku uleni dengan speed nomor 1 hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis kurang lebih selama 3 menit. Dan setelah kurang lebih 3 menit diuleni, nah ini adonannya udah menggumpal atau setengah kali. Selanjutnya aku naikkan speednya di nomor 2, lalu lanjut uleni hingga adonannya kalis elastis kurang lebih selama 15 menit. Dan setelah total kurang lebih 15 menit diuleni, nah ini adonannya udah kalis elastis. Jadi langsung aja aku matikan mixer. Lalu aku ambil sedikit adonan untuk mengecek kekalisannya, dan apabila adonannya bisa dibentangkan seperti ini dan membentuk selapu tipis, berarti adonannya udah kalis. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke alas kerja dan ini aku padatkan seperti ini terlebih dahulu supaya nanti ketika ditimbang dan dibagi-bagi adonannya tidak mudah mengembang. Selanjutnya adonannya akan aku timbang dan bagi-bagi dengan berat masing-masing 35 sampai 36 gram. Nah ini semua adonannya udah selesai aku timbang dan bagi-bagi. Selanjutnya ini akan aku rounding. Nah kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku rounding. Selanjutnya ini akan aku diamkan selama 15 sampai 20 menit. Dan setelah 20 menit didiamkan, nah ini adonannya udah sedikit mengembang, udah relax, udah cukup dan udah siap untuk dibentuk. Nah ini aku ambil satu adonan, lalu ini akan aku gilas menggunakan rolling pin. Digilas memanjang seperti ini ke atas dan ke bawah hingga semua gelembungnya pecah. Lalu adonannya aku lipat. Nah kurang lebih seperti ini dan lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah ini semua adonannya udah selesai aku bentuk. Selanjutnya adonannya akan aku masukkan ke dalam loyang. Nah untuk loyangnya aku pakai ukuran 12 x 24 cm dan seluruh permukaannya sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Dan usahakan menyusun adonan ke dalam loyangnya itu harus rapi supaya nanti hasil rotinya juga bagus. Nah ini semua adonannya udah selesai aku susun ke dalam loyang. Ini udah serapih yang aku bisa. Selanjutnya ini akan aku tutup menggunakan serbet, lalu aku proofing selama 1 jam. Dan setelah 1 jam 15 menit di proofing, nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan udah siap untuk dipanggang. Nah ini aku kuas-kuas dulu pakai air biasa, tapi kalau misalkan kalian mau pakai kuning telur ataupun susu cair juga boleh. Dan di sini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Jadi ini panasnya udah stabil. Langsung aja aku masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven dan ini dipanggang dengan suhu 190 derajat menggunakan api atas bawah selama 20 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah 20 menit dipanggang, nah ini roti sisirnya udah mateng, jadi langsung aja akan aku keluarkan dari dalam oven. Selanjutnya rotinya aku pindahkan ke atas cooling rack. Nah ini bisa kalian lihat hasilnya cantik banget, matang merata, bagian pinggir dan bawahnya juga matang ya, warnanya jadi agak kecoklatan. Selagi panas, permukaan rotinya aku olesi dengan margarin supaya hasilnya lebih lembab dan juga moist.
Nah ini dia roti sisir yang super lembut dan berserat kapasnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin pizza rumahan. Rasanya enak banget, gak kalah dari pizza-pizza yang dijual di gerai yang ada di mall. Selain itu bikinnya juga sangat gampang, cukup diaduk-aduk saja. Hanya 5 bahan bisa jadi pizza yang sangat enak dan juga mewah. Nah jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku pakai setengah sendok teh ragi dan pastikan raginya masih aktif ya. Selanjutnya aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 90 ml air. Nah, untuk airnya di sini aku pakai air suhu ruang. Jadi langsung aja ini aku aduk hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata dan gulanya larut. Nah ini gulanya udah larut, langsung aja aku tambahkan 170 gram terigu dan ini diaduk hingga tercampur rata dan terigunya terbasahi semua oleh air. Nah ini aku mau lanjut mengaduknya menggunakan tangan supaya lebih mudah tercampur. Nah ini semua adonannya udah terbasahi dengan air. Selanjutnya aku tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Tapi kalau misalkan kalian ada olive oil bisa diganti dengan olive oil. Nah ini adonannya aku remas-remas aja hingga minyak gorengnya meresap ke dalam adonan. Nah ini minyak gorengnya udah meresap sempurna ke dalam adonan. Selanjutnya adonannya akan aku bulatkan. Lalu aku tutup dan akan aku diamkan selama 30 menit hingga adonannya mengembang dan juga lentur. Dan setelah didiamkan selama 30 menit, nah ini adonannya udah mengembang dan ini tangan aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya nggak lengket. Nah ini tekstur adonannya jadi lebih lentur ya dan lebih mudah nanti ketika dibentuk. Selanjutnya adonannya aku pindahkan ke atas loyang persegi yang sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Nah ini aku rata-ratakan, pokoknya sebisa kita aja ngebentuk seperti base pizza ya, bulat gitu. Nah ini base pizzanya udah selesai aku bentuk dan ternyata hasilnya lumayan bagus walaupun tanpa menggunakan loyang pizza. Nah ini lanjut aku tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya nanti ketika dipanggang si base pizzanya itu tidak menggelembung. Nah setelah selesai ditusuk-tusuk, aku beri 2 sendok makan saus bolognese. Aku pakai saus spaghetti yang merek Del Monte itu ya. Nah ini diratakan hingga menutupi seluruh permukaan base pizzanya. Selanjutnya aku beri topping keju mozzarella. Aku beri yang banyak supaya lebih puas. Selanjutnya aku beri juga topping pepperoni. Dan terakhir aku taburi dengan bubuk parsley kering dan juga oregano. Tapi kalau misalkan gak ada boleh di skip karena dari saus bolognese-nya juga udah mengandung oregano. Langsung aja ini akan aku panggang dengan suhu tinggi yaitu 200 derajat menggunakan api atas bawah selama 15-20 menit atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah kurang lebih 20 menit dipanggang, nah ini pizzanya udah mateng, jadi langsung aja aku keluarkan dari dalam oven. Dan ini dia hasilnya, cantik banget. Selagi panas akan aku potong-potong karena kalau misalkan udah dingin si mozzarellanya itu tidak terlalu molor ya, dia tuh jadi set kalau misalkan udah dingin.
Nah ini dia pizzanya udah jadi. Walaupun ini tuh rumahan tapi rasanya enak banget, gak kalah enak dari pizza-pizza yang dijual di gerai-gerai di mall. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.